how do you know to capture the right moments? Like how? Ini menurut gue kayak mata orang kan beda-beda. Betul. Ya. Oke, dari semua pengalaman lo nih, lo udah berarti how long have you been in this industry? Terus sekarang tuh kayak ada sport style, gabungan dari sports dan mirip lifestyle. Kan? Padahal udah ngeblend kan sebenarnya. Iya, benar. Jadi kalau di luar tuh mereka tuh udah setengah blend itu. Makanya kalau lihat tren 2 tahun kebelakang ini tuh sekarang kayak launching sepatu, launching apparel tuh semuanya tuh udah digabung sama fashion kan? Iya, benar. Nah itu akhirnya yang gua kulik-kulik ternyata di luar tuh emang 3 irisan itu tuh yang lagi banyak. Hai Dasher, selamat datang kembali di Easy Pace Podcast persembahan dari Dashboards. Hari ini aku tidak sendiri, and of course every episode is a special episode karena kita akan membahas hal-hal yang semoga bisa menginspirasi kalian. Dan pastinya aku tadi udah bilang ya aku tidak sendiri. Hari ini aku ditemani oleh Alif Gifari. Halo. Halo, selamat datang Alif. By the way, thank you banget sudah meluangkan waktu dan Sama-sama energi dong. untuk datang hari ini. Ya. Hari ini kita akan agak sedikit ngulik nih, Cie. Boleh. Deg-degan nggak? Oh, Iya. gue sih agak kayak nervous gitu ya mau ngulik journey lo ini. Tapi either way, hari ini kita akan banyak ngobrol soal journey lo as a sports photographer. Boleh. Nah, biar para dashers di sini juga pada kenal lebih jauh dari lo gimana, gue pingin lo nyeritain dikit nih. Kira-kira journey lo di bidang sports photography ini seperti apa, and how did you know that it was your calling? Oke. Jadi sebenarnya kalau mau ngomongin fotografi itu gue udah mulai dari sekolah lah ya, kayak Sekolah. standar lah. Tapi otodidak. Oh, otodidak. Tapi lo Otodidak dulu. sempet ikut ekskul gitu? Enggak dulu lagi. pas- Sempat pas kuliah cuma kayak 2 kali kayak enggak males gitu. Oh iya. Kayak emang agak rebel aja anaknya. Iya. Jadi kayak enggak. Karena gue kayaknya orangnya emang enggak yang teori banget gitu. Jadi Biasanya emang harus rebel-rebel gini jadi gitu. Amin ya. Amin ya. Amin paling kencang buat itu. Terus pokoknya fast forward gue 2018 itu masuk satu media lari lah. Oke, ini 2018. 2018. Ya. Jadi gue sebenarnya backgroundnya nggak ada kameranya kalau di bidang studi ya. Terus akhirnya 2018 gue convert, gue tinggalin semua background gue di IT. Sampai akhirnya masuk ke si media itu. Gue suka deh kalau ada jomplang antara background kuliah nih, lo IT, terus tiba-tiba Iya. fotografi gini. Bener. Tapi berarti lo emang dari dulu lo kuliah sampai lo memutuskan 2018 itu lo udah interest dengan dunia Udah fotografi? dari awal dari sekolah kan. Oke ya. Cuma gue emang ngeselinnya dulu mikirnya tuh gampang banget karena gue suka depan komputer, ya udah gue masuk IT aja. Oh iya. Terus gak ada mikir jauh aja. Terus 2018 masuk ke media itu, awalnya nggak langsung nggak fotografer, tapi kayak junior editor gitu lah. Oh, I see. Ditambah, tapi gue ngedit foto kontributor juga. Nah dari situ gue ngedalamin running fotografi lah. Oke. Karena kan menurut gue pun kayak, gue tuh baru berani klaim gue sports photographer mungkin kayak 2 tahun terakhir kali ya. I see. Karena menurut gue sports photographer lumayan, role yang lumayan cukup berat menurut gue. Karena lo kayak ibaratnya kalau gue klaim gue sports photographer gitu, tapi gue mostly di lari. Terus tiba-tiba gue dapet misalkan kayak tawaran, lu fotoin tenis dong, tapi kan gue nggak tahu gamenya. Terus akhirnya foto jelek, gue ngindarin itu. Iya. Jadi gue kemarin tuh sempet kayak ngitungin gue minimal harus megang 10 olahraga dulu, baru gue berani klaim gue sports photographer gitu. Oke, dan lo emang per olahraga itu lo pelajarin gamenya kayak gimana, Betul. flow-nya kayak gimana. Iya. Karena menurut gue sports fotografi itu lo bisa menonjol kalau lo tahu gamenya gitu. Kayak misalnya lo di lari lah. Beda halnya kalau yang tahu gamenya sama yang enggak gitu misalnya. Iya, Misalkan kayak lo 5K. Kan udah tahu nih, kebayangkan elite finish 15 sampai 17 Iya. lah ya. Itu kalau yang nggak tahu gamenya mungkin dia datang ke finish mungkin baru setengah jam setelah flag off gitu-gitu udah hilang misalnya kan. Harus tahu kondisi lapangannya kayak gimana. Iya. Terus sampai akhirnya gue masuk ke media itu, terus gue resign pun alasannya gue bilang gue mau jadi fotografer karena gue udah nggak mau lagi di editor gitu. Keren. Ini harus kita kasih tepuk tangan dulu. Nanti kalau misalnya boleh dikasih background tepuk tangan tipis, boleh ya? Iya. Terus habis itu ya udah gue akhirnya bikin PH sama teman gue, Ya, jalan terus nggak works, akhirnya bikin sendiri yang sampai sekarang ini gitu. keren sih. Nggak, gue selalu salut orang-orang yang terjun di industri kreatif karena nggak mudah. Betul. Satu.
tadi yang lo bilang tanggung jawabnya gede. Gede banget. Dan lo harus banyak ngulik, nggak sih? Betul. Kayak lo nggak boleh males. Harus lo tiap hari sih. Iya, lo harus riset apalah, olahraganya gimana, capturing moments tuh. Iya, betul. Sulit banget sih, tapi dari semua bidang fotografi yang ada gitu, kenapa sports yang lo pilih? Basically karena gue suka olahraga sih dari kecil, jadi kayak ya udahlah ya, I jadi kayak see. bonus aja gitu gue foto yang gue suka, tapi gue nikmatin juga gitu prosesnya. Iya, ini udah bidang yang lo emang passionate tuh di Betul. sports ini. Untungnya ya. Iya, untungnya enggak. Oh iya. Sama gue itu sih, gue ngeliat di luar itu fotografer gue yang gue look up tuh, yang di US atau di Europe tuh, mereka tuh pasti punya 3 role, punya 3 apa ya, kayak genre fotografi yang dia Oke. suka lah. Satu tuh lari pasti, Ya. kedua bola, yang ketiga tuh fashion. Makanya gue sekarang lagi ngulik mungkin di agama masuk fashion lah biar lebih Iya, trendy. Terus sekarang tuh kayak ada sport style, gabungan dari Iya kan? sports dan Mirip kan? lifestyle. Padahal udah ngeblend kan sebenarnya. Iya, nah, itu dia. bener-bener. Jadi kalau di luar tuh mereka tuh udah setengah blend itu. Makanya kalau lihat tren 2 tahun kebelakang ini tuh sekarang kayak launching sepatu, launching apparel tuh semuanya tuh udah digabung sama fashion kan. Iya, benar. Nah itu akhirnya yang gua kulik-kulik ternyata di luar tuh emang 3 irisan itu tuh yang lagi banyak. Ini seru banget. Aku berasa seperti sedang masterclass bersama Alif Gifari. Benar sih. Ini semoga teman-teman di sini Dashers mungkin yang minat di bidang fotografi pas nonton episode ini kayak merasa secercah inspirasi untuk resign. Itu bener juga. Iya bener lagi. Tapi gue penasaran deh, untuk resign dari pekerjaan lo itu kan resign itself lah, itu Ya. keputusan yang besar gitu. Betul. Yang meyakinkan hati lo untuk nggak, gue keluar, gue resign, gue mau jadi fotografer, gue mau serius. Nekat sih. Iya. Tapi gue tahu kayaknya pasti diri gue bisa deh, karena gue karena kan kalau biasanya beda halnya kalau lo kerja tapi nggak sesuai passion lo, itu kalau ada pressure di kita itu kayak lo ngerasa gede banget kan. Iya, iya. Nah beda halnya kalau ada pressure di kerjaan yang lo suka tuh, makin pressure tuh makin lo suka gitu. Karena itu Kayak ada sesuatu yang lo adrenalin suka. kan, betul. Iya, iya. Jadi kayak gue udah dapet itunya, jadi kayak ya udahlah, gue tinggalin semuanya, ya udah gue coba ke dunia ini, ya akhirnya jalan sih. Iya, iya. Nah, gue tuh penasaran juga, sports photography kan it's all about capturing moment Betul. ya. Kalau misalnya kalian lihat dari Instagramnya Alif aja ya, dan lo juga udah ngeluarin buku by the way. Betul. Congratulations. Thank you, I Lasa. think it's really cool. Bisa Ya. beli di mana buku lo? Ada di e-commerce sekarang. Ada di e-commerce, bisa kalian cek aja nanti kalau lihat di Instagramnya Alif ada link bionya. Itu keren banget. How do you know to capture the right moments? Like how? Ini menarik sih. menurut gue kayak mata orang kan beda-beda Betul. ya. I think it takes talent, like, but Iya, how do you iya, do iya. it actually? Mungkin ini balik lagi sih, kayak emang kayak experience sama jam terbang lo sih, nggak bohong sih. Karena gue tuh bisa mungkin kayak sekarang gitu, kayak foto lari kayak ibaratnya kayak ya udah gue udah tahu apa aja kan gitu Iya, kan. iya, iya. Padahal tuh proses kayak 8 tahun ke belakang tuh gue banyak banget prosesnya. Jadi kayak gue tuh ngelatih mata gue dulu jadi gue dulu sempat baca kayak fotografer luar tuh dia kayak sebulan ke tempat yang sama, jam yang sama untuk nge-capture areanya gitu. Dan itu tiap hari beda-beda. Dan itu pernah gue lakuin kayak gue kayak kuatnya cuma seminggu 2 minggu berturut-turut, setelah itu gue hilang. Iya, Nah iya. kayak jadinya emang mata harus dilatih sih. Jadinya lo tahu kayak ini yang bagus, ini yang enggak gitu. Ibaratnya kayak foto yang kayak banyak di Planet Sports ini kan, fotonya bagus-bagus. Iya. Ini padahal prosesnya menurut gue panjang banget nih, kayak ini nggak mungkin pendek kan. Dan gak semua orang tahu proses Betul. dibalik per foto atau per project Iya. itu seperti apa gitu. Bener. Jadi Iya, emang iya. harus dilatih sih menurut gue. Itu keren banget sih. Lo ada feeling, misalnya lo lagi nge-capture satu event nih, pas lo foto tuh lo ada feeling kayak, oh my god, ini kayak momennya pas nih. Suka ada Iya, iya. feeling kayak gitu nggak? Justru gue biasanya itu pasti lah. Iya. Itu pasti. Terus kayak gue tuh sebenarnya tuh itu dia, kayak gue tuh bukan tipe orang yang kayak langsung nargetin yang kayak big achievement gitu. Jadi gue tuh emang yang orangnya step by step gitu. I see. Makanya gue tuh selalu nargetin, gue tuh kayak at least gue punya 10 foto bagus yang at least menurut gue untuk nantinya gue kejar gitu. Jadi pas di event gue at least gue ngejar 10 foto aja deh yang bagus menurut gue. Iya. Padahal tuh nanti dari 10 foto bagus yang gue harapkan dapat, itu tuh banyak nanti misalkan kayak ada 50, ada 60. Jadinya nanti emang kayak gitu sih. Jadi kayak emang I kayak see. harus itu ya, celebrate small progress juga. Bener. small wins juga. Menurut lo apa yang paling menarik dari sports photography yang membedakan dari fotografi lainnya selain perbedaan objek ya? Motionnya sih. Oh, oke. Karena menurut gue
di sports fotografi emang kayak tiap event beda. Even lo di event yang sama, kalau lo megang 5 tahun berturut-turut, beda juga tuh tiap tahunnya. Challenge-nya beda-beda, cuaca yang beda-beda. Dan gue sukanya kalau sports fotografi tuh, kita tuh nggak bisa direct. Iya. Terutama kalau event ya. Beda halnya kalau emang foto lookbook gitu. Iya. Nah kalau event tuh lo nggak bisa direct, jadinya lo emang harus peka sama keadaan sekitar lo untuk, oh iya gue harus ke arah sini nih gitu. Kayak misalkan di start line tuh simpelnya kayak di start line itu lo banyak opsi foto gitu. Lo udah bisa dari depan, bisa dari samping, bisa dari belakang. Nah itu tuh udah harus lo decide dari sebelumnya. Makanya gue selalu sama tim gue tuh di PH gue sekarang Better tuh kayak kita tuh pre-production harus matang. Jadi kita udah tahu. Jadi tuh ibaratnya pas hari tuh udah tinggal have fun aja gitu. Iya. Itu seru banget sih. Gitu, Enggak, karena gue rasa nggak banyak orang tahu what goes on behind the lens. Betul. Iya, karena kadang misalnya orang nerima foto olahraga kayak, oh ya, this is just a sports Ya photo udahlah gitu. ya, Kayak ya udahlah ya. Tapi Bener. pentingnya membawa lo hari ini ke Easy Pace adalah untuk ngasih tahu nih sebenarnya behind the scene-nya tuh seperti apa. Panjang sih. Panjang kan? Panjang banget. Kayak berarti itu berapa step sih kalau bisa dikasih stepnya nih? Sebenarnya kalau di produksi ada besarnya tuh ada 3 lah, ada pre-production, production sama post-pro kan. Di pre-production tuh bisa misalkan lo kayak nentuin mood board dan reference mau kayak gimana. Kalau event lo bisa namanya recce, jadi tuh kayak lo ngecek lokasi dulu, rute. Nah ini yang bisa kita lakuin kalau misalkan buat event tuh kayak lo harus recce berkali-kali muter, kayak lo harus tentuin spot di mana di sini misalkan gitu. Itu yang panjangnya kan kayak gitu. Ya banyak sih, jadi kayak It's just not as easy as it looks. itu dia. It's not. Dan untungnya si gue ini dan Better ini kayak dapat kepercayaan tuh kalau megang event besar tuh gue selalu untuk foto bank si eventnya. Iya. Jadi bukan buat foto absen. Jadi tuh sekarang kalau buat di foto race tuh sebenarnya kebagi 2. Ada foto absen sama ada foto bank. Foto bank ini tuh buat si eventnya untuk dia sponsorin atau nyari sponsor keluar-luar untuk jual eventnya. Kalau foto absen kan lo buat si yang runners ya kan. Nah itu yang untungnya gue selalu dapat yang foto bank. Jadi gue emang harus nyari foto beauty yang bisa ngejual si eventnya. Oh, I see. Jadi banyak banget sih. Tricky banget tuh, tricky Ribet banget sih. Oke, di lapangan nih, when capturing a movement or emotion, challenges terbesarnya apa, Liv? Yang pernah lo hadapi? Ego sih. Ego. Oh, Betul. this is interesting. Please, do tell more. Karena menurut gue, kadang tuh menurut gue ya, gue udah lumayan megang event, udah lumayan lama lah gitu kan. Udah lumayan banyak lah ya. Banyak lah. event yang Terus kayak, dipegang juga. ini tuh ada ego pribadi yang kayak pengen, lu BM, pasti kan adalah kayak, gue pengen nih foto gue kayak gini gitu. Iya. Padahal kalau lu kerja buat tim tuh, lu harus kayak ngunggulin yang buat timnya dulu kan. Nah kadang tuh ini tuh yang harus di-compromise gitu. Yes. Makanya gue seringnya, untungnya, kalau yang itu dia tadi, kalau yang tim gue selalu brief, kita kerja buat tim jadinya egonya diturunin dulu ya, ego masing-masingnya gitu. Jadi emang buat teamwork tuh emang harus jadi fotonya, jadi ibaratnya bukan nama fotografer yang naik, tapi tuh si eventnya gitu. Iya, Nah ini yang selalu gue kejar, padahal menurut gue justru kayak ya fotografer tuh nggak harus se-hard sell itu untuk kayak, ini foto gue loh. Jadi nanti tuh ada di fase kayak, oh ini gue tahu ini tuh fotonya Alif gitu. Iya, Nah itu yang pengen gue achieve, jadi kayak emang ego diri sendiri tuh gede banget sih. Iya. Emang harus dikalahin. Ya itu dia, balik lagi nanti sama jam terbang lo udah sering megang event, nanti udah mulai turun-turun. Iya. Gitulah. Sama cuaca pasti. Cuaca. Cuaca, oke. Gue ini personal question from me. Cuaca terekstrim yang lo pernah harus ngefotoin event tuh kayak gimana situasinya? Pas kemarin di LA sih gue. Oh, LA, oke. Pas kemarin gue diterbangin ke buat The Sweet Project, itu gue kan ngelihat selalu LA tuh kayak ya udah ya panas gitu. Iya. Paling It's always sunny in LA. Iya kan. Terus tiba-tiba pas gue tuh The Sweet Project tuh BTW relay race gitu dari LA ke Vegas 550 kilo. Oh my god. Gue ada satu pagi tuh kita berangkat subuh jam 5 gitu. Gue tuh cuma bawa hoodie rada-radanya. Terus pas keluar 6 derajat gitu. Itu nge-freeze tangan gue. Terus gimana, like, how do you... Ya akhirnya di mobil dulu heater gitu semua, di seat mobil heater, Ya hangat. Terus keluar lagi baru, ya itu sih. Emang itu dia maksudnya pre-production emang harus penting banget, dan itu gue salahnya gue ngegampangin lah, kayak ibaratnya 10 derajat masih aman lah. Kalau kan di sana tuh 6 derajat pun suka feels like-nya bisa minus kan. Iya. Jadi kayak ya udahlah ya. Emang bener-bener jam terbang dan pengalaman tuh sepenting itu ya. Betul. Dan recce segala macam persiapannya. Seru banget. Caur. Gue yakin nih lo pasti banyak cerita buat anak-anak lo nih.
Kalau ditanya kayak Ayah dulu paling seru ngapain? Ayah pernah di Banyak LA nih, coba pakai hoodie, fotonya tangannya nge-freeze nih nah. Betul, so kamera gue pakai rig lah kan, besi gitu. Ya ampun. Jadi emang pas megang tuh langsung dingin gitu, jadi kayak ya Tangan udah. lo bisa nempel di kameranya gitu. Bener. Yes, itu lebay. Oke, jadi ini kan kita udah masuk ke momen Ramadan nih. Ya. Jadi Ramadan kan emang momen yang sangat personal dan spiritual banget buat semua orang ya. I'm sure Bener. everyone has their own values. Dan dari perspektif lo nih, sebagai fotografer, what are some of the most powerful moments you have witnessed during this time? Mungkin bisa Ramadan tahun lalu apa Ya. Ramadan bulan Berarti ini? fitnessnya atau gue sebagai fotografer? Sebagai lo fotografer. Oh, balik lagi yang Dan kemarin personal itu. juga boleh sih. Iya. Durasinya Jadi tuh- panjang. Jadi tuh pas tahun lalu gue kayak itu pas bertepatan dengan Ramadan. Oke. Jadi gue nyoba puasa tuh 5 hari awal. Puasa pas kerja. Iya. Mantep sih. Terus salahnya karena gue nggak hemat budget, jadi tuh gue buka puasa dan sahurnya tuh kayak berantakan gitu, kayak yang penting ada yang masuk lah, padahal nutrisinya nggak ada. Dan itu jet lag gue nggak hilang seminggu. Jadi dari pas gue datang sampai seminggu gue foto, jet lag gue nggak hilang. Bisa ya jet lag seminggu? Nah itu dia, gue juga kayak 3 hari hilang kali ya. Terus ternyata seminggu ya udah kali ya. Terus gue akhirnya ya udah gue batalin puasa untuk diganti di hari lain. Iya. Setelah itu jet lagnya hilang dalam 2 hari. Karena gue maksudnya makannya bener gitu kan. Karena kan waktu itu gue bawa makannya nggak sehat sih, kayak mie instan, Iya. nasi gitu-gitu kan. Karena gue hemat budget, di LA kan mahal banget ya. Iya, karena kan kita nyari praktisnya aja ya. Betul. kalau misalnya bulan Ya itu puasa. sih. Terus ya paling memorable itu karena baru terjadi tahun lalu sih. Gimana sih rasa lo kerja tapi puasa gitu? Maksudnya kan dan di sana kan orang-orang pasti nggak puasa juga segala Enggak. macam. Kayak, how do you handle mentalnya nih, lo harus keep composed tapi lo harus Kayak- moto, lo harus iya be sih. present, kayak gitu Bener. gimana? Karena gue walaupun nggak Islam amat ya, Iya. tapi gue mencoba selalu yang gue pegang sih, ya itulah religius di agama gue yang gue percaya ya gue Iya. jalanin. Jalanin. Cuma karena itu nggak emang lagi nggak works dan kebetulan lagi musafir pergi keluar jauh kan, jadi kayak ya udah lah yang terganti dan lain-lain ya udah akhirnya ya emang harus ada yang dipegang sih. Iya, Kalau benar-benar. nggak bablas juga, itu juga lucu tuh. Jadi kan kalau di Sweet Project tuh kita tuh pasti kan berhenti gitu panas banget terus tiba-tiba Iya. bisa dingin banget. Itu aja tahun lalu pertama kali dalam The Sweet Project Death Valley turun salju. Turun salju. Turun salju di Death Valley kayak aneh banget. Man, you Jadi have kayak- witnessed a lot. This Makanya. man right here. Iya, iya. Jadi kayak ya udahlah ya, kayak emang harus ada yang dipegang sih jadinya tetap bisa ya walaupun nggak Islam Iya, juga. ya. Masa lo pergi kemanapun, bekerja kemanapun ada values Iya, yang iya. lo hold on Betul. to. Iya, ya. Dan I gotta ask also, what's a personal small win you've experienced during Ramadan? Hal yang simple tapi berarti buat lo. Banyak sih sebenarnya bisa dimulai dari gua. Gua tuh sebenarnya dari tahun lalu tuh pengen nyoba lari lagi. Oke, ini bukan off the record sih. Maksudnya disclaimer, small wins setiap orang beda-beda ya. Bener. Jadi we're talking about your Ya. small wins, right? Bener, gue jadi tahun lalu tuh mulai mau nyoba lari lah. Menurut gue achievement gue yang kecil-kecil tuh yang kayak small wins yang harus gue celebrate tuh kayak lu niat bangun paginya aja dulu tuh udah small wins menurut gue. Tidak tidur setelah sahur tuh. Buat gue banget berat. ya. Kayak banyak buat orang berat sih. Ya, ya. Terus kayak ya itu terus bisa bangun pagi pasti kan. Terus akhirnya ujung-ujungnya ya banyak lah sebenarnya gue tuh sebenarnya emang orang yang mengapresiasi langkah atau kemenangan kecil yang gue selalu laluin gitu. Iya. Makanya kalau ditanya gue sebenarnya kalau ditanya lu 10 tahun ke depan mau jadi apa, gue nggak tahu gitu. Gue tuh selalu mikir kayak gue tahun depan mau ngapain ya, kayak 2 tahun ke depan mau ngapain ya. Jadi gue emang kayak kecil-kecil dulu kali ya, nggak Iya, usah mikir iya. gede-gede. Padahal tuh karena menurut gue small wins ini matters karena kalau lu nggak ada small wins-nya ya lu nggak akan nyampe ke yang big wins-nya gitu. Jadi kayak ya udah, jadi kayak pelan-pelan yang kayak mungkin bisa dicoba kayak ya kayak temen gue sih, kayak gue kan ada si Coach Dodit kalau lo tahu, dia pernah Iya, iya. bilang gue tuh selalu pengen latihan sama dia gitu. Oke. Terus kata dia, Mas udah lo nggak usah muluk-muluk, lo jalan dulu aja 21 hari, konsisten tiap hari, baru lo balik ke gue. Nah Iya, itu aja iya, gue iya. belum bisa lakuin gitu. Makanya kayak gue target gue emang di Ramadan ini nih, kayak harusnya gue bisa jadi murid Dodit dengan jalan konsisten dulu. Iya, Jadi gue nggak iya. muluk-muluk lari lah kayaknya. Kan kalau sekarang tuh menurut gue judgement orang tuh lumayan tajam ya. Lumayan. Dan itu menurut gue yang Lumayannya kayak lumayan. Tajam. Tajam. dan itu yang menurut gue kayak bikin banyak orang tuh jadi
nggak mau mulai olahraga lagi gitu. Iya, karena Jadi mungkin kayak sudah pressure. merasa terintimidasi Iya, duluan jadi dengan kayak- goals-nya Bener. sendiri gitu. Iya. Jadi kayak, Liv lari yuk. Ah enggak, lu udah cepet kenceng-kenceng gitu ibaratnya. Makanya gue ngindari itu, makanya gue pengennya, gue sampai beli treadmill buat di rumah. Ya, ini komitmen sih. Menurut gue ketika lo sudah mempurchase sesuatu, Bener. itu komitmen. Bener, itu udah jalan tuh 18 hari, terus gue drop sakit. Akhirnya sampai sekarang belum mulai lagi. But you did try. Iya, iya, Itu at yang least. paling penting. Itu Bener. small wins buat lo Bener, dong. banget. Lo udah nggak, Udah nyoba. menurut gue untuk meluangkan waktu buat olahraga ya. Iya, susah effortnya sih. tuh besar. Bener. Orang-orang Apalagi pas puasa juga kan. Iya, dan nggak bisa segampang kayak lo tinggal ganti baju olahraga aja, lo olahraga selesai. berat Nggak. sih. No. Banyak sih. Sama kayak kalau mau syuting gitu, prosesnya juga panjang. Oke, gue pengen nanya lagi nih, selama Ramadan, lo pernah nggak ngelihat perubahan energi, emosi, atau misalnya kebiasaan orang-orang di dunia fitness atau sports ini nih? Atau pace-nya apakah melambat di bulan Ramadan ini, atau orang-orang malah lebih aktif? Gimana kalau dari pengalaman lo? Tergantung orang sih. Oke. Karena gue ngeliat biasanya tuh kalau orang yang ada goals-nya, yang udah strict sama goals-nya pasti dihajar aja tuh. Iya. Gue kenal ada satu Mas Ibnu, kalau tau Mas Ibnu Jamil, dia tuh kan Oh, mau, iya, iya, mau iya. London kan, mau Boston biasa. Dia tuh ngegas long run-nya, peak-nya tuh pas setelah terawih, lu bayangin nggak? 30 kilo jam 9 malam, Itu komitmen sih. itu dia. Itu komitmen. Karena menurut gue, tapi ada juga teman gue yang kayak jadi kayak slowing down gitu. Jadi Iya, karena iya, dia iya. juga belum ada goalsnya, ya at least dia kayak berkegiatan aja berolahraga kayak ya sejam sebelum puasa gitu. Karena menurut gue idealnya buat orang apalagi yang kayak gue aja udah baru mau mulai lagi tuh kayak emang idealnya sebelum buka puasa sih, enaknya Iya, sih. iya. Tapi emang kalau during Ramadan ini emang agak tricky sih ya kalau misalnya Iya. set goals olahraga menurut Bener. gue, karena secara kalori yang diintake kan kita Iya, diperuntukkan iya, untuk diam, Bener. tenang, kalem. Iya, apalagi kalau misalkan lu baru mulai olahraga gitu, terus lu ngegas pagi-pagi setelah sahur, terus setelahnya lu capek, aus gitu, Itu Diet sih. ampun sih, itu seretnya itu kebayang berasa kan? ya. Jadi kayak emang bijaknya sebelum buka aja lah buat yang baru-baru mulai kali ya. Gua Bener. ngerasa sih. Walaupun gue dan Alif bukan ahli nutrisi Bener. atau apa, namun Semalaman kita. iya, sepengalaman kita, kanan kiri kita kan banyak sports enthusiast juga, Betul. segala macam ya. Nah, kalau puasa tuh biasanya nggak jauh dari ngabuburit nih. Heeh. Nah, lo pernah nggak ada momen ngabuburit apa yang lo pernah witness, misalnya di event olahraga atau di acara yang lo liput gitu, like have you ever capture one of those ngabuburit moments, and what do you think of ngabuburit moments? Banyak sih gue nge-capture kayak event ngabuburit gitu ya. Kayak pasti ada nggak sih ngabuburit yang lari lah, yang Iya, ada yang yang lari, nge-gym ada. lah, yang apalah. Banyak sih. Yang lari ada, yang nge-gym ada. Cuma emang serunya beda sih. Iya ya. Kayak orang tuh beneran kalau ngabuburit tuh kayak udah emang vibe celebrate-nya tuh udah mulai kencang gitu. Lebih ada. Lebih gitu ya, ada. versi. Kalau lu pagi tuh kayak ya ibaratnya kalau misalnya kalau event aja kalau misalkan baru mulainya pagi tuh pasti kan ada fase dimana ya udahlah ya males gitu kan. Iya benar. Kalau sore tuh kayaknya apalagi ngabuburit tuh emang orang tuh kayak lebih semangat karena kayak gue nggak takut aus karena bentar lagi ngebuka gitu. Iya, momennya ada momen-momen nyari Momennya udah takjil, iya, nyari takjil gitu-gitu kan. kumpul sama temen-temen. Iya. Ya, mungkin di sini ada yang pas puasa nahan gibah jadi gibah, nggak tahu ya. Ya. Bercanda. Oke, so overall, like how do you balance capturing moment versus truly living it? Nah ini sebenarnya menarik. Kenapa? Karena gini, lo memiliki kesempatan untuk hadir di events-events yang mungkin kami para sports enthusiast pingin banget datang tapi nggak bisa. And then you get to capture those moments. Lo pernah ada gelut hati dikit nggak? Dimana kayak gue pingin nih datang ke event ini, tapi gue pingin enjoy aja. Gue nggak pingin kerja atau gue nggak pingin nge-capture momen itu. Atau pernah ada gelut hati itu nggak buat lo? Banyak. Boleh di-spill dikit Iya. dong kak, sedikit nih. Malah sebenarnya tadinya tuh Tokyo kemarin Ya. gue tuh pengen berangkat, gue tuh pengen gak ada klien, jadinya gue pengen bisa foto sesuka hati gue gitu. Iya. Karena tahun lalu tuh gue ke Berlin, gue dapat ID card coba, gue dapat ID media. Iya. Cuma karena gue kerja untuk salah satu brand, jadinya gue nggak bisa utilize si ID itu, jadi kayak I sayang. see. Makanya kayak, lumayan sih. Terus ditambah kayak yang tadi lo bilang, gue juga pengen nikmatin race-nya gitu. Iya. Makanya sebenarnya tuh gue tahun lalu tuh daftar Chicago sama Berlin, cuma nggak ada. Jadi gue tuh pengen ada
gue tuh titik balik gue comeback tuh, tapi ada yang gue tuju gitu. Nah sayangnya Beleta nggak dapet, jadi kayak ditunda juga olahraga. Tapi beneran sih kayak kalau misalnya gue ngelihat you from your Instagram alone ya, Iya. itu tuh the events that you have been, Iya. the moments you have witnessed, gue envy banget Liv, Iya kayak sih. lo bisa ada di momen gitu. Cuma Alhamdulillah kadang ya. gue juga seperti pertanyaan tadi, gue mikir kayak lo pernah nggak ya ada momen dimana man, I just wanna be here, I wanna be present, I don't wanna hold Pasti my sih. camera kayak gitu. Pasti itu kayaknya akan terjadi 2 tahunan lagi deh. Ini lari lagi naik banget lagi juga. Gue kayaknya emang harus hustle dulu, nabung, sampai nanti 2 tahun lagi mungkin gue udah yang turunan anak-anak aja. Benar. Gue bisa nikmatin momennya, bisa networking aja sih. Aduh, amin. Amin. Kita aminkan paling kencang dan paling serius untuk cita-cita Alif yang itu. Betul. Nah, Alif, Amin. Planet Sports Asia ini kan emang kita lagi pingin celebrate small wins. Iya. Sebenarnya dari tadi yang udah kita obrolin, what is your small wins, celebrating small wins, karena menurut kita tuh emang penting banget. Dan Iya, yang paling iya. penting adalah staying fit, terutama pas ngabuburit. Jadi sebenarnya kita itu ada ngabuburit bareng Planet Sports Asia. Nah, how do you feel about this new habit during Ramadan? Lo ngabuburit tapi lo stay fit gitu. What do you think about that? Seru sih, karena menurut Iya. gue justru kalau puasa nggak olahraga tuh jadi kayak makin lemes gak sih? Iya bener sih. Karena badan lo tuh kalau nggak dibawa olahraga tuh pasti akan jadi lebih lemes aja. Iya. Gue bener. ngerasa juga kalau misalnya kita tidur terlalu lama, nilai badannya juga jadi lemes kan. Iya iya. Makanya emang harus kayak at least gue juga kemarin tuh udah nyoba di Ramadan ini tuh kayak Iya. at least sehari tuh 30 menit lah gue jalan kaki dulu Iya, gitu. gerak lah ya. Gerak dulu lah. Karena gue itu dia, karena gue percaya sama small step, jadinya gue pengennya kecil-kecil dulu, mungkin dimulai jalan dulu, nggak usah Iya. lari gitu. Karena menurut gue badan yang overweight juga nggak baik buat lari kan. Jadi kan jalan dulu, biasain badan lo untuk gerak dulu selama Gerak. 30 menit, setelah itu baru misalnya jalan cepat, baru lari gitu. Karena menurut banyak orang lari kan olahraga yang mudah ya. Iya. Padahal tuh buat kita yang mungkin udah tahu Iya. gamenya, lari tuh monster yang beda gitu. Betul, it's tricky. Itu tricky banget sih lari. Bener. Apalagi belum lagi kalau lo ada di circle yang lumayan ngebut-ngebut gitu. Iya, Berarti kan bener. lo pengen aja tuh, misalkan kayak, gue pengen cepet-cepet deh, misalkan pace-nya kenceng dia gitu. Padahal tuh prosesnya panjang gitu, nggak bisa semena-mena lo kayak harus langsung dapat pace itu. Iya, Ya bisa iya. aja kalau memang badan lo mau hancur kan. Bener-bener. Itu sih ya. Tapi gue suka banget di bulan puasa ini emang building habits nggak sih? Betul. Lo membiasa. Kalau misalnya ada target, biasanya kan selalu kayak yaudah di Iya, awal iya. bulan gue mulai. Nah pas Bener. banget bulan puasa gitu, orang-orang kayaknya yang mau stay fit pas ngabuburit, nyelipin rutinitas baru, kayaknya tuh Bener. building habitsnya small steps Betul. aja dulu